Shalom, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berbicara mengenai doa dan pergumulan. Saudara, siapa yang tidak pernah mengalami persoalan? Semua pernah mengalami persoalan. Baik muda, tua, miskin, kaya, saudara dan saya, semua mengalami persoalan, saudara. Saya ingat akan satu buah buku tulisan dari John Piper yang dia tulis pada saat dia menderita kanker prostat. Dia menuliskan demikian. Mengenai kanker itu, iblis memiliki rencana yang berbeda daripada rancangan Allah. Iblis merancang supaya anak-anak Tuhan kehilangan kasihnya kepada Allah. Tetapi Allah merancang supaya kita memiliki kasih yang bertumbuh lebih besar kepada Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, cara John Piper menulis tentang kondisinya itu dimaksudkan supaya saudara dan saya bisa melihat penderitaan persoalan hidup dengan cara pandang yang baru. Persoalan tetap persoalan, masalah tetap masalah, tetapi cara pandang yang baru akan menolong kita supaya kita bisa melihat masalah dan tetap memiliki sukacita, damai sejahtera di balik permasalahan yang ada, supaya kita tetap memiliki kasih yang terus bertumbuh di dalam Tuhan sekalipun kita menghadapi persoalan. Saudara, saya teringat akan bagian catatan Paulus di dalam Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang penderitaan, maka Paulus mengingatkan bahwa penderitaan itu ada di dalam kontrol kendali Allah, diatur oleh Allah untuk mendatangkan manfaat baik bagi kita. Tentu saya memahami ini berbeda dengan hikmah, karena hikmah bersifat luas. Kita yang memikir, kita yang mengira-ngira. Tetapi manfaat yang dimaksud oleh Paulus itu bersifat spesifik, khusus, dan jelas sesuai dengan maksud Allah bagi kita. Saudara, mungkin saudara memiliki masalah yang sama, tetapi manfaatnya bisa jadi berbeda-beda. Di dalam, saudara pasti ingat Yusuf, seorang yang menderita dijual oleh saudara-saudaranya, dan bahkan dia sampai menderita di tanah Mesir. Allah mendatangkan manfaat yang khusus di dalam hidupnya, sehingga dia dipakai Tuhan untuk memelihara umat perjanjian dari bahaya kelaparan. Saudara tentu ingat Ayub. Allah memiliki manfaat khusus di balik penderitaan yang dialami oleh Ayub. Paling tidak, di dalam kitab Ayub kita kenal, Ayub keluar dari konsep lamanya. Dia memiliki konsep bahwa berkat karena taat, kutuk karena hukuman, karena ketidaktaatan. Tetapi Allah menyatakan maksud yang luar biasa sehingga Ayub mengenal bahwa Allah berhak mendatangkan penderitaan bagi mereka yang taat untuk rencananya. Hanya sebatas itu, tetapi itu cukup menolong Ayub untuk dia belajar tunduk dan taat. Saudara, saya juga teringat akan Filipi 1 ayat 29, bahwa penderitaan kita adalah penderitaan yang mirip dialami oleh Kristus Yesus. Yesus menderita karena dosa. Kita pun menderita di tengah dunia yang berdosa. Kita dipisahkan dari dunia. Kita tidak memiliki sukacita yang sama dengan dunia yang fana, tetapi kita memiliki penderitaan yang membawa kepada sukacita yang kekal. Saudara, di dalam Roma 5 ayat 3 dikatakan bahwa penderitaan itu juga bisa dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita semakin tekun dan memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ada pula penderitaan yang dipakai Tuhan untuk menjadi sebuah hukuman, pendisiplinan bagi kita, supaya kita kembali kepada Tuhan dan tidak terus berjalan di dalam kesalahan. Saudara, ada banyak sekali hal-hal baik, manfaat baik daripada yang Tuhan bawa di dalam penderitaan, yang Tuhan atur di dalam penderitaan yang kita alami.
Saudara sekalian, itulah kenapa kita boleh mengenal bahwa Allah turut bekerja dalam segala peristiwa untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja di dalam kedalaman hati saudara dan menerangi saudara dengan firman supaya kita mendapatkan kebaikan di balik penderitaan. Apakah saudara merasa akhir-akhir ini mengalami kesulitan dan masalah di dalam keluarga? Apakah saudara mengalami masalah dan kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam pendidikan, ataupun di dalam pelayanan di gereja? Saudara, ambil waktu untuk berdoa, bergumul secara serius di hadapan Tuhan, dan kembali kepada firman Tuhan yang menerangi jalan kita. Ambil waktu kembali untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Memang masing-masing dari antara kita tidak langsung mendapatkan jawaban apa maksud Tuhan di balik penderitaan yang kita alami. Akan tetapi saudara, yakinlah bahwa penderitaan yang dialami setiap anak-anak Tuhan di dalam Kristus Yesus adalah penderitaan yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kiranya pada renungan pagi hari ini boleh menolong kita untuk boleh tetap yakin, tetap teguh sekalipun dalam penderitaan. Shalom, Tuhan memberkati.